Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan kelas 4A Biologi. Yang kami hormati yaitu Ibu Ardian Hoiria MSI selaku dosen mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dan saya banggakan teman-temanku sekalian. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Eli Novianti dan dua rekan saya yaitu ada Niken Agustin dan ada Maria Anjani. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada respirasi dan metabolisme lemak. Dan subbab yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada pengertian respirasi, organel dalam respirasi tumbuhan, substrat respirasi, mekanisme respirasi aerob, mekanisme anaerob, faktor-faktor respirasi, dan ada enzim pada proses respirasi. Dan sebelum kita masuk ke materi respirasi, di sini saya akan mengulang tentang metabolisme terlebih dahulu. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Nah, secara garis besar, metabolisme ini terdiri dari dua proses, yaitu ada anabolisme dan ada katabolisme. Sedangkan respirasi pada tumbuhan itu ada transpirasi, fotosintesis, dan ada respirasi. Pada hari ini kita hanya akan membahas tentang respirasi. Di sini ada peta konsep dari metabolisme sendiri. Yang pertama, metabolisme itu terbagi menjadi dua subbesar, yaitu ada anabolisme dan ada katabolisme. Anabolisme adalah suatu pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, di mana pada prosesnya ini memerlukan energi. Dan secara garis besar, anabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fotosintesis dan ada kemosintesis. Sedangkan katabolisme yaitu proses penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya itu ada respirasi. Respirasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Dan di proses respirasi ini terdapat beberapa proses. Ada proses glikolisis, ada proses dekarboksilasi oksidatif, ada proses siklus Krebs, dan ada transport elektron. Dan kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada respirasi. Respirasi adalah proses pembongkaran atau pembakaran zat sumber energi, umumnya glukosa, di dalam sel-sel tubuh untuk memperoleh energi kimia berupa ATP. Respirasi terjadi pada seluruh sel yang hidup, pada sitosol dan khususnya di mitokondria. Ini adalah gambar dari mitokondria nih teman-teman, di mana nanti pada organel ini terdapat beberapa proses dari respirasi, yaitu ada dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan ada transport elektron. Secara garis besar, respirasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada respirasi aerob dan next selanjutnya yaitu proses penyerapan oksigen dan karbon dioksida oleh tumbuhan. Di sini ada organel-organel tumbuhan yang dimana tempat masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama itu di daun. Di daun itu ada yang namanya stomata. Stomata ini terdapat pori-pori yang menyebabkan karbon dioksida itu masuk dan mengeluarkan oksigen, di mana sel penjaga pada stomata ini dapat terbuka apabila terdapat cahaya matahari yang menyebabkan adanya tekanan turgor. Sedangkan yang kedua yaitu ada lentisel. Lentisel ini biasanya kita temui di batang-batang pohon. Lentisel itu adalah pori-pori
yang ada di batang-batang pohon, atau kita sebut sebagai epidermis yang tidak ditutupi oleh sel gambus. Selanjutnya yaitu substrat respirasi, adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian menjadi senyawa teroksidasi. Substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak, seperti tertimbun di akar, yaitu seperti umbi-umbian dan pada buah, dalam sel tumbuhan, dan bukan zat yang merupakan senyawa antar hasil dari penguraian. Nah, untuk mekanisme respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen dalam prosesnya. Yang pertama itu ada glikolisis. Nah, glikolisis itu apa sih? Glikolisis adalah proses perubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam piruvat. Untuk proses ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui di mana sih tempat terjadinya proses glikolisis. Jadi, glikolisis ini terjadi di sitosol atau yang kita kenal sebagai sitoplasma. Sedangkan pada prosesnya, glikolisis dengan bahan dasar glukosa, glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat. Jadi glukosa merupakan monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Tri berarti 3 dan ATP berarti memiliki 3 fosfat. Jadi fosfat yang diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP. ADP adalah singkatan dari adenosin difosfat yang hanya memiliki 2 fosfat. Selanjutnya, karena glukosa tadi mengambil satu fosfat dari ATP, sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini, 6 fosfat itu bukan berarti fosfatnya ada 6 ya teman-teman, tapi fosfatnya hanya 1. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena glukosa memiliki 6 atom karbon, dan dikatakan 6 fosfat karena fosfatnya berikatan pada atom karbon ke-6 dari glukosa. Glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat, dan ini hanya perubahan isomer saja. Fruktosa 6-fosfat akan mengikat kembali satu fosfat dari ATP, sehingga ATP berubah menjadi ADP, dan fruktosa 6-fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1-bifosfat. Kenapa namanya berubah menjadi bifosfat? Ini menyatakan bahwa fosfatnya ada 2, yaitu ada 1 dan ada 6 bifosfat. Satu koma 6 ini menyatakan bahwa fosfat yang pertama melekat pada atom karbon pertama, sedangkan angka 6 ini menyatakan bahwa fosfatnya menempel pada atom karbon ke-6. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat ini akan pecah menjadi 2 senyawa PgAl, merupakan singkatan dari fosfoglyceraldehida. Ini akan membentuk senyawa BPGA yang merupakan singkatan dari bifosfat gliseral. Pada perubahan PgAl menjadi BPGA, PgAl akan menghasilkan NADH, dan ini merupakan singkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi NADH ini merupakan energi, hanya saja belum bisa digunakan dalam tubuh karena belum berbentuk ATP, sehingga nanti akan dirubah pada proses transport elektron. Jadi NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi hal yang sama juga terjadi di sebelah kiri. Selanjutnya, BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA ini merupakan fosfoglyceral. Jadi dari BPGA yang fosfatnya 2 menjadi PGA yang fosfatnya 1, berarti PGA kehilangan satu fosfat. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP, adenosin difosfat, sehingga berubah menjadi ATP, adenosin trifosfat. Fosfatnya ada 3 karena mengambil satu fosfat dari BPGA tadi. Selanjutnya, hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri.
PGA akan diubah menjadi senyawa asam pirupat. Asam pirupat ini sudah tidak mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP, sehingga menghasilkan ATP lagi, dan terjadi di sisi sebelah kiri. Jadi reaksi yang di atas, dari glukosa sampai 1,6 bifosfat merupakan suatu reaksi yang menggunakan ATP, sedangkan pada reaksi 1,6 bifosfat sampai dengan asam pirupat ini adalah reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP. Jadi hasil akhir pada proses glikolisis yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirupat. Dan untuk siklus yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif asam pirupat atau yang kita kenal sebagai reaksi antara. Kenapa disebut reaksi antara? Karena reaksi atau siklus ini adalah reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs. Dan tempat terjadinya DO ini adalah di mitokondria. Proses dekarboksilasi oksidatif yang menjadi bahan dasar yaitu 2 asam pirupat yang tadi dihasilkan oleh siklus glikolisis. 2 asam pirupat ini akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Pada proses pengubahannya membutuhkan enzim yaitu koenzim A. Yang ini nih teman-teman. Yang kemudian menghasilkan 2 NADH. Jadi karena asam pirupatnya ada 2 sehingga asetil koenzim A yang dihasilkan juga 2. Dan koenzim A yang dibutuhkan juga 2. Kemudian NADH yang dihasilkan juga 2. NADH ini merupakan singkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. NADH ini berasal dari 2 NAD+, kemudian menghasilkan hasil sampingan berupa karbon dioksida atau CO2. Jadi CO2 yang dihasilkan berjumlah 2. Asam pirupat ini memiliki 3 atom karbon, kemudian menghasilkan asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon. Jadi, yang asam pirupat 3 karbon, kemudian melepaskan 1 karbon dalam bentuk karbon dioksida, sehingga menghasilkan asetil koenzim A yang hanya memiliki 2 atom karbon. Yaitu hasil akhirnya yaitu 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 karbon dioksida. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ke siklus Krebs. Siklus Krebs atau yang kita kenal dengan siklus asam sitrat. Kenapa dinamakan siklus asam sitrat? Karena prosesnya senyawa awal yang terbentuk pada siklus ini yaitu asam sitrat. Nah, tempat terjadinya siklus ini adalah di mitokondria yang berfungsi untuk respirasi atau untuk menghasilkan energi. Siklus Krebs ini terjadi di bagian matriks dalam mitokondria. Sedangkan pada proses awalnya, ada senyawa yang memiliki atom karbon 4 atau 4C yang biasanya disebut dengan oksaloasetat. Yang sini ya teman-teman. Oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil koenzim A. Jadi, asetil koenzim A ini adalah hasil dari dekarboksilasi oksidatif atau dari siklus yang sebelumnya yang telah dijelaskan. Jadi, karena asetil koenzim A ini memiliki dua, maka oksaloasetat jumlah yang dibutuhkan juga berjumlah 2. Jadi oksaloasetat yang memiliki 4 karbon bereaksi dengan 2 asetil koenzim A yang memiliki 2 karbon, sehingga menghasilkan senyawa asam sitrat.